Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta dispenser untuk pagi hari ini, untuk hari Kamis tanggal 24 Maret 2022. Perkenankan, saya Elida Rahmawati, di sini selaku staf pendukung Direktorat PMEP dalam khususnya tim helpdesk, akan menjelaskan sedikit terkait materi tip and trick untuk kementerian lembaga, karena untuk yang Pemda itu sudah disampaikan oleh Saudara Enok di minggu kemarin. Baik, langsung saja ya Bapak dan Ibu. Baik, pagi hari ini khususnya itu terdiri dari beberapa akun, baik itu sebagai admin PPE, PA-KPA, PA, dan juga PPK, dan juga admin RUP untuk khususnya di Kementerian Lembaga. Namun untuk PA itu khususnya untuk tips and triknya itu belum semaksimal mungkin, karena memang khususnya untuk PA itu digunakan atau bertugas untuk menyampaikan atau mengumumkan paket konsolidasi saja untuk di aplikasi Sirup itu sendiri. Baik, selanjutnya ialah tips dan trik sebagai pengguna akun admin PPE. Untuk di Kementerian Lembaga, admin PPE sendiri itu sebagai super admin di masing-masing kementerian lembaga, yaitu dapat memantau progres penginputan struktur anggaran baik struktur anggaran pada halaman PPE adalah penjumlahan seluruh struktur anggaran di tiap satker. Jadi secara keseluruhan rekap untuk struktur anggaran di seluruh satuan kerja di bawahnya itu dapat dimonitoring oleh admin PPE itu sendiri. Kemudian selain itu PPE ialah harus memperhatikan tahun aktif. Apabila tahun aktif tidak sesuai, maka KPA dan PPK tidak dapat melakukan proses login atau masuk ke dalam aplikasi Sirup itu sendiri. Jadi mohon pastikan kembali tahun aktifnya apabila tahun aktif anggaran baru. Misalnya saja tahun aktif 2022, tapi Bapak dan Ibu dapat menginputkan sebelum tahun anggaran berjalan. Pastinya di bulan Oktober maupun sampai dengan Desember, itu di tahun 2021 itu dapat menginputkan. Namun pastikan itu dapat Bapak dan Ibu selaku admin PPE Kementerian Lembaga itu mengaktifkan atau menceklis tahun aktif satker itu sendiri. Kemudian sebagai admin PPE ialah selalu perhatikan status input. Apabila bukan berstatus buka, maka KPA dan PPK tidak dapat melakukan pemaketan dan upload RKA. Jadi nanti dikelola data, kemudian kelola satker, mohon pastikan kembali itu apakah KPA tersebut status input RUP-nya ialah buka, jadi bukan tutup. Selanjutnya ialah jangan juga terjebak, misalnya saja ketika Anda salah mengartikan bahwa dalam kasus ini satker redundant atau double satker. Satuan kerjanya misalnya sama-sama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, misalnya Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, kemudian nama KPA-nya misalnya saja Fulan, kemudian ada lagi dengan nama yang berbeda. Nah, itu Bapak dan Ibu pastikan kembali ini bukan satker yang redundant, namun KPA-nya lebih dari satu
KPA dalam satu satker atau satuan kerja itu lebih dari satu, sehingga nanti saat cetak RUP atau cetak saat unduh kemudian cetak, Bapak dan Ibu pastinya nanti KPA yang akan bertanda tangan itu akan ganti-ganti antara misalnya saja dengan bulan maupun bulan bin bulan seperti itu. Nah, ini mohon pastikan untuk satu satuan kerja itu untuk satu KPA. Solusi dalam kasus ini adalah klik menu kelola data, kemudian kelola pengguna, dan hapus salah satu KPA yang sudah tidak dipakai atau tidak aktif. Nah, kemudian jangan juga terjebak ketika Anda salah mengartikan bahwa dalam kasus ini satuan kerja redundant atau double, Anda akan menghapus satker tersebut. Apabila itu yang Bapak dan Ibu lakukan, maka history dari apa yang sudah diinputkan oleh KPA maupun PPK ke dalam aplikasi Sirup itu tidak dapat dibuka kembali atau dilihat kembali seperti itu. Lanjut. Baik, kemudian ialah hapuslah misalnya saja PPE itu KPA-nya misalnya saja ada 2 yang tadi sebelumnya, maka Bapak dan Ibu buka kelola data, kemudian kelola pengguna, hapus salah satu akun KPA yang redundant atau double di menu ini, dan yang sering terjadi apabila terdapat perpindahan pejabat KPA. Jadi Bapak dan Ibu apabila terjadi mutasi KPA, maka hendaknya jangan dihapus untuk satuan kerja tersebut, melainkan dapat dilakukan di kolom action, yaitu edit atau ubah ubah KPA tersebut. Jadi jangan langsung dihapus, misalnya saja KPA ATR pusat sama KPA ATR pusat 2 misalnya saja dengan username yang berbeda. Nah, nanti history atau paket-paket yang sudah diumumkan ataupun paket-paket yang sudah dilengkapi oleh PPK maupun paket-paket yang sudah diumumkan oleh KPA tersebut itu akan hilang seperti itu. Jadi apabila di Kementerian Lembaga Bapak dan Ibu terdapat mutasi KPA, itu hendaknya yang diedit ialah data jabatan, bukan username, kemudian membuat akun atau satker baru. Seperti itu. Nanti, kalaupun Bapak dan Ibu membuat satker yang baru, maka otomatis historinya akan tidak tampak lagi di akun KPA berikutnya. Nah, admin PPE dituntut untuk selalu bijak dalam melakukan penghapusan data, karena kesalahan dalam penghapusan data dapat berakibat negatif kepada pengguna KPA, PPK maupun admin RUP. Jadi Bapak dan Ibu sebagai admin PPE harus memastikan kembali apabila akan menghapus atau menonaktifkan. Jadi mohon dipastikan kembali karena memang data itu sifatnya hapus atau nonaktif itu bersifat atau perintah di database-nya ialah delete, bukan update. Seperti itu. Jadi nanti data-data itu akan otomatis terdelete di database juga. Selanjutnya ialah untuk satuan kerja, apabila terdapat pemecahan satker, maka admin PPE dapat membuat kembali 2 satker baru dengan tahun aktif yang dicentang mulai dari tahun sekarang. Terdapat pemecahan, jadi Bapak dan Ibu misalnya saja untuk tahun 2022 itu terdapat misalnya saja yang sebelumnya Kementerian Pendidikan
Kementerian Pendidikan Nasional, misalnya saja seperti itu, satkernya. Nah, kemudian dipecah, misalnya saja untuk pendidikan sendiri, untuk dikti sendiri, seperti itu, atau pendidikan dan kebudayaan sendiri, dikti sendiri, seperti itu. Nah, itu apabila terdapat pemecahan satker, maka Bapak dan Ibu harus membuat 2 satker yang berbeda. Jadi, jangan langsung dihapus atau diedit, melainkan ditambahkan satuan kerja yang baru. Kemudian tahun aktif yang dicentang mulai dari tahun sekarang sampai dengan seterusnya, dan untuk satker yang lama itu hilangkan centang tahun aktif tahun sekarang. Jadi untuk yang lama itu tahun aktifnya cuma sampai dengan misalnya saja 2021. Untuk yang baru itu aktifnya mulai dari 2022 sampai dengan kedepannya, seperti itu. Satker lama tidak perlu dihapus. Apabila dihapus, maka semua paket yang telah diinputkan tidak dapat dilihat kembali. Jadi nanti apabila dihapus ialah histori dari paket-paket yang sudah dilengkapi, difinalisasi draft maupun diumumkan oleh KPA itu akan otomatis akan hilang seperti itu. Kalaupun itu dihapus. Kemudian ialah apabila akses penginputan RUP di SKPD atau satuan kerja Anda dinonaktifkan, maka silahkan hubungi admin PPE di instansi Anda untuk pengaktifan kembali. Jadi misalnya saja status dari ibaratnya status input RUP, misalnya saja ada yang tertutup. Ini Bapak dan Ibu selaku KPA maupun selaku PPK, Bapak dan Ibu menghubungi admin PPE Kementerian Lembaga setempat untuk membuka status input RUP-nya seperti itu. Apabila dalam status tutup, maka PA dan PPK tidak dapat melakukan pemaketan, penghapusan, pengeditan PKKR atau program kegiatan klasifikasi rinci output dan sampai dengan komponen, dan struktur anggaran serta tidak dapat melakukan upload RKA yang akan dilakukan oleh KPA seperti itu. Jadi proses pengeditan ataupun input aplikasi RUP itu tergantung dari PPE-nya, apakah status itu terbuka atau tertutup. Nah, itu manajemen untuk status input RUP itu dilakukan oleh admin PPE. Selanjutnya ialah sebagai pengguna akun KPA untuk kementerian lembaga. Sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu sebagai KPA itu sudah diinformasikan bahwa pemindahan laporan rincian kertas kerja anggaran dari Monsakti itu dikembalikan ke dalam aplikasi Sakti. Itu maksimal Bapak dan Ibu bisa mengupload file Excel untuk file Excel RKA itu untuk tahun 2002 itu yang Bapak Ibu ambil dari aplikasi Monsakti itu dapat diambil atau diupload itu dapat diambil dari aplikasi Monsakti itu terakhir di 10 Maret 2022. Apabila Bapak dan Ibu setelah tanggal 10 Maret 2002 itu mengambil ataupun mendownload ataupun mengunduh RKA dari aplikasi Monsakti itu tidak bisa karena memang dari kebijakan dari Kementerian Keuangan itu dikembalikan lagi ke dalam aplikasi Sakti. Untuk itu, apabila dengan lebih dari tanggal 10 Maret 2022 belum melakukan upload RKA, maka ataupun unduh file dari aplikasi Monsakti, maka dapat dilakukan input manual untuk ke dalam aplikasi sirupnya. Karena struktur tabel ataupun database-nya itu antara Sakti dengan Monsakti itu berbeda seperti itu. Nah, kemudian untuk KPA, admin RUP tidak dapat diaktifkan kembali apabila dihapus
oleh KPA. Kemudian PPK tidak dapat melakukan apapun sebelum diverifikasi oleh PA atau diverifikasi oleh KPA. Mungkin bahasanya masih campur antara Pemda dan Kementerian Lembaga. Namun saya tekankan kembali, untuk admin RUP tidak dapat diaktifkan kembali apabila dihapus oleh KPA, dan juga PPK tidak dapat melakukan apapun sebelum diverifikasi oleh KPA dan mendapatkan pendelegasian PKKR dari KPA ke PPK. Apabila terjadi perpindahan PPK atau mutasi PPK lintas satker, maka hindari menghapus PPK pada menu ini. Yang harus dilakukan ialah klik menu PKKR atau klik kelola data, kemudian kelola PKKR, kemudian lakukan undelegasi atau batalkan delegasi. Nah, kemudian atau penghapusan delegasi. Kemudian di kelola data, kemudian kelola pengguna, itu klik unverifikasi atau pembatalan verifikasi untuk PPK itu oleh KPA. Seperti itu. Nah, apabila terlanjur PPK dihapus oleh KPA, maka segera hubungi admin PPE untuk melakukan pengaktifan kembali akun PPK. Akun PPK dalam status tidak aktif tidak dapat melakukan apapun dalam aplikasi Sirup. Jadi, apabila PPK tidak sengaja itu dihapus ataupun dihapus ataupun dinonaktifkan oleh KPA, maka PPK hendaknya menghubungi admin PPE Kementerian Lembaga untuk mengaktifkan kembali pengguna atau baik untuk PPK itu. Kemudian penambahan program sampai dengan komponen secara manual masih dapat dilakukan bahkan dapat diduplikasi mulai dari kode dan pagu yang sama. Namun nanti akan terdapat flag atau keterangan bahwa program, kegiatan sampai dengan komponen tersebut itu hasil uploadan RKA atau penginputan manual. Jadi apabila Bapak dan Ibu sama-sama misalnya sebelum tahun anggaran 2022 itu RKA-nya belum dapat di-download, nah Bapak dan Ibu dapat melakukan input manual untuk program sampai dengan komponennya. Jadi dengan klik tambah program sampai dengan nanti sampai dengan program kegiatan, klasifikasi rinci output, sampai dengan komponen, dan sampai dengan juga subkomponen itu Bapak dan Ibu dapat menginputkan secara manual. Meskipun nama program dan juga kodenya itu sama, namun tetap bisa dilakukan penginputan tersebut. Namun tetap ada flag atau pembeda antara apakah program tersebut didapat dari upload RKA ataupun input manual oleh KPA. Seperti itu. Kesalahan umum yang sering terjadi apabila ingin mengulang upload adalah menghapus program dalam menu PKKR atau hapus program. Hal ini mengakibatkan menu RKA menjadi tidak tampil sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, data hasil upload tidak dapat dihapus, namun tetap dapat dirubah pagunya menjadi 0 apabila memang terdapat pembatalan pada program atau lainnya. Namun sebelum Bapak dan Ibu melakukan pagu 0, itu mohon pastikan mengedit atau melakukan perubahan pagunya itu dari tahap terendah. Jadi dari paket-paket di bawahnya sampai dengan kemudian komponen sampai dengan program itu sebelum keseluruhan dinolkan. Karena kalau Bapak dan Ibu pagunya otomatis
misalnya pagu program lebih kecil dari pagu kegiatan, itu pastinya tidak akan bisa karena kami sudah melakukan namanya apa ya, untuk mengunci bahwa pagu, baik total pagu paket itu tidak akan melebihi pagu komponen. Jadi sehingga apabila pagu komponennya 0, maka pagu program-program di bawahnya juga harus 0 ataupun dihapus kalaupun memang seperti itu. Baik, selanjutnya ialah tips dan trik sebagai pengguna akun PPK. Untuk PPK sendiri itu loginnya Bapak dan Ibu mungkin sudah sering ya. Untuk login PPK itu masuknya melalui LPSE Kementerian Lembaga setempat. Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah setempat. Nah, sampai dengan saat ini mungkin pengguna baru itu masih banyak yang bertanya kepada kami, kenapa tidak bisa login seperti itu. Nah, setelah kami tanya akunnya sebagai apa, maka mereka menjawab PPK. Mohon dipastikan kembali untuk PPK itu loginnya dengan di aplikasi LPSE setempat atau LPSE yang digunakan untuk kementerian lembaga itu. Misalnya saja ada yang menumpang di LKPP, maka Bapak dan Ibu juga login untuk PPK-nya itu ke dalam aplikasi LPSE LKPP seperti itu. Setelah itu pilih aplikasi e-procurement lainnya, kemudian klik masuk production untuk aplikasi Sirup. Kemudian apabila PPK pertama itu mohon pastikan Bapak dan Ibu melengkapi atau update data PPK tersebut. Ini juga berlaku apabila PPK terdapat mutasi PPK ataupun perpindahan PPK. Jadi Bapak dan Ibu mohon pastikan kembali antara KLPD dan satuan kerjanya itu sama. Antara PPK dengan KPA. Ibaratnya rumahnya harus sama. Sehingga pendelegasian nanti antara KPA ke PPK dapat dilakukan. Seperti itu. Pastikan kembali memilih KLPD dan satker yang benar sesuai dengan apa yang sudah dipilih oleh KPA. Agar KPA dapat melakukan verifikasi terhadap akun PPK dan juga pendelegasian PKKR dari KPA ke PPK, seperti itu. Nah, setelah KPA mendelegasikan ke PPK, Bapak dan Ibu sebagai PPK dapat melakukan identifikasi pemaketan bahwa dari program, kegiatan, klasifikasi, rinci output, komponen, dan sampai dengan komponen itu Bapak dan Ibu dapat melakukan identifikasi pemaketan atau tagging, proses tagging. Apakah itu dilakukan dengan penyedia atau dengan swakelola dan juga penyedia dalam swakelola. Daftar program, kegiatan, sampai komponen hanya dapat muncul sesuai dengan pendelegasian dari KPA ke PPK. Jadi mohon pastikan kenapa antara PKKR antara di KPA dengan di PPK itu berbeda, mohon pastikan untuk PKKR-nya sudah didelegasikan kepada PPK yang bersangkutan. Nah, mohon pastikan sebelum melakukan generate paket, pagu belum teridentifikasi ini adalah 0. Jadi, hasil identifikasi tidak dapat berubah menjadi paket apabila pagu belum teridentifikasi sama dengan 0. Jadi, mohon pastikan sebelum melakukan proses generate paket, itu klik di lihat status identifikasi. Untuk pagu yang belum teridentifikasi itu harus 0. Seperti itu. Kemudian, untuk clear all tagging, tombol hapus tagging bukan paket pada menu penyedia atau swakelola. Jadi proses clear all tagging ini dapat dilakukan tidak untuk menghapus hasil generate paket di
menu RUP kemudian penyedia ataupun RUP di menu swakelola, melainkan itu hapus untuk tagging di menu RKA-nya seperti itu. Nah, misalnya saja untuk jamuan rapat, misalnya saja untuk komponen, kemudian subkomponen, kemudian akun. Nah, Bapak dan Ibu mohon pastikan untuk untuk mengidentifikasinya di tingkat apa? Apakah di tingkat detail, di tingkat akun, ataupun subkomponen. Nah, seperti itu. Untuk subkomponen, misalnya pengembangan pegawai, subkomponen pengembangan pegawai, maka dilihat di bawahnya untuk komponen pengembangan pegawai, untuk komponen A, pelaksanaan pengembangan kompetensi, seperti itu. Nah, untuk Bapak dan Ibu mohon pastikan apabila melakukan tagging di tingkat akun, maka Bapak dan Ibu melengkapi paketnya. Nah, seperti ini. Apabila dimungkinkan untuk digelondongkan, maka sangat disarankan untuk tagging di level akun atau yang berwarna biru. Akun untuk menghindari PPK itu melengkapi paket terlalu banyak. Dalam kasus ini misalnya pilih untuk belanja honor output kegiatan itu swakelola, maka taggingnya atau checklist radio buttonnya itu di kolom F atau swakelola. Namun, apabila tidak memungkinkan untuk digelondongkan karena penyedianya berbeda-beda, misalnya, maka dipilihlah penyedia di level item atau di level detail. Misalnya saja belanja bahan, ini untuk akunnya, kemudian ada jamuan rapat, ada ATK, ada sosialisasi kegiatan, dan kegiatan lainnya seperti itu bisa Bapak dan Ibu sebagai PPK itu mengidentifikasi pemaketannya atau menginputkannya ini memang untuk jamuan rapat, misalnya saja dengan klik di penyedia ATK, kemudian penyedia sosialisasi kegiatan P4GN, misalnya saja itu swakelola, seperti itu. Atau ujungnya di belanja bahannya ini swakelola, kemudian di tingkat detailnya, di tingkat akunnya misalnya swakelola, di tingkat detailnya itu untuk jamuan rapat dan juga ATK itu bisa di tagging di penyedia. Jadi itu adalah paket penyedia di dalam kegiatan swakelola. Seperti itu. Bahkan apabila dimungkinkan menggelondongkan semua di level komponen. Misalnya saja apabila memang hanya komponen dan dilakukannya dengan murni dengan penyedia, maka Bapak dan Ibu dapat menggelondongkan, mengidentifikasinya sebagai penyedia. Maka disarankan untuk gelondongkan saja agar tidak perlu PPK melengkapi paket yang terlalu banyak, baik itu di swakelola maupun di penyedianya. Seperti itu. Baik. Berikutnya ialah apabila terjadi revisi anggaran. Untuk tips dan triknya, apabila terjadi pemotongan atau pengurangan anggaran, maka yang pertama yang harus dilakukan ialah PPK melakukan revisi pada paket yang mengalami penurunan atau pengurangan anggaran. Baik itu diedit untuk dikurangi maupun di pembatalan paket tersebut. Biasanya untuk pengurangan ataupun pemotongan anggaran ialah untuk anggaran-anggaran yang belum digunakan untuk belanja pengadaan itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah PPK melakukan revisi baik untuk edit pengurangan pagunya maupun juga pembatalan paket tersebut, maka kedua, KPA menyesuaikan pagu PKKR dari level terbawah, yaitu dari level komponen, kemudian rinci output, kemudian klasifikasi rinci output, kemudian ke tingkat kegiatan, kemudian ke tingkat program.
Selanjutnya ialah revisi anggaran apabila terdapat penambahan anggaran. Apabila terjadi penambahan anggaran, maka yang pertama yang dilakukan ialah KPA menyesuaikan pagu PKKR dari level tertinggi, yaitu dari level program, kemudian ke bawahnya komponen, kegiatan, kemudian KRO, RO sampai dengan tahapan komponen. Kemudian baru PPK melakukan revisi pada paket yang mengalami penambahan pagu maupun paket baru. Itu revisi anggaran apabila ada penambahan anggaran. Untuk revisi anggaran apabila terjadi pergeseran pagu antara RO atau komponen, yang pertama ialah lakukan langkah pada tahap pertama, yaitu apabila ada pengurangan dan pemotongan terlebih dahulu. Kemudian lakukan langkah pada tahap kedua apabila memang terjadi pergeseran pagu atau anggaran dari PKKR, misalnya PKKR yang pertama ke PKKR yang kedua. Maka yang dilakukan ialah tahap pertama terlebih dahulu, yaitu pemotongan di PKKR yang akan dilakukan pemotongan atau pergeseran. Kemudian ialah menambahkan anggaran kepada PKKR yang akan ditambahkan pagu pergeseran tersebut. Nah, untuk Bapak dan Ibu, proses upload itu dilakukan hanya satu kali. Makanya apabila terdapat pemotongan, penambahan maupun pergeseran anggaran itu dapat dilakukannya secara manual. Jadi Bapak dan Ibu dapat melakukannya kelola PKKR-nya itu secara manual. Jadi per masing-masing revisinya. Karena proses upload itu sampai dengan saat ini kami batasi itu untuk KLPD, untuk proses uploadnya itu hanya satu kali. Seperti itu. Baik, materi aplikasi dapat di-download di user guide aplikasi Sirup. Kemudian pada menu panduan untuk panduannya, apabila untuk video, Bapak dan Ibu dapat mengaksesnya di YouTube, di kanal YouTube di Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan. Baik, terima kasih. Sekian tips dan trik yang dapat saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Atau kita saling sharing lah antara yang terjadi di kementerian lembaga masing-masing Bapak dan Ibu. Seperti itu. Saya kembalikan ke host. Langsung jawab aja, Mbak Eli. Baik, Pak. Saya sudah buka untuk tanya jawab, Pak. Mbak Eli langsung tanya jawab aja, Mbak Eli. Ada yang dari Merauke tuh, Mbak Eli. Langsung tanya jawab aja ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Bu, mohon penjelasan untuk konsolidasi, Pak. Bu, konsolidasinya, kalau dari RUP-nya, untuk pemaketan konsolidasi dari PPK-nya. Baik. Bapak dan Ibu, untuk proses konsolidasi, misalnya dengan Pak Melki ya, dari Merauke, untuk konsolidasi, pastikan paket tersebut yang pertama ialah sejenis. Misalnya saja ATK dari PPK yang pertama, misalnya saja PPKA, kemudian PPKB untuk dikonsolidasikan. Nah, Bapak dan Ibu, masing-masing PPK itu ialah melengkapi paket yang akan dikonsolidasikan. Kemudian apabila kemudian dikonsolidasi di tingkat ini berarti daerah ya, berarti di tingkat PA. Jadi Bapak dan Ibu sebagai PPK yang pertama, PPKA dan juga PPK yang kedua, PPKB, Bapak dan Ibu melengkapi kemudian memfinalisasi draft. Selanjutnya nanti KPA akan
menambah untuk proses untuk paket konsolidasi, Pak. Jadi PA nanti tambah paket konsolidasi dari misalnya saja pengadaan ATK yang pertama oleh PPKA, kemudian konsolidasi oleh PPKB seperti itu. Kemudian mengumumkan paket konsolidasi tersebut. Seperti itu, Pak. Baik. Ya. Bu, pertanyaan keduanya adalah jikalau ada terjadi revisi di konsolidasi, mekanismenya sama ya, Bu? Dibuatkan satu persatu ya? Kalau untuk revisi paket konsolidasi itu dibatalkan terlebih dahulu, Pak. Konsolidasi itu, maka per masing-masing paket tersebut direvisi terlebih dahulu, baru nanti konsolidasi diumumkan kembali. Karena memang proses konsolidasi itu tidak bisa otomatis langsung terrevisi, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, jadi tahapannya tetap sama, dibatalkan dulu atau direvisi, kemudian dilihat pagu anggaran mana dari konsolidasi itu yang harus direvisi, kemudian kita bikinkan satu ke banyak seperti itu ya, Bapak? Iya, iya Bapak. Iya, seperti itu. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Selanjutnya, dari Pak Baharudin Dwi Isnanto, Pak. Boleh Pak diaktifkan speakernya? Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Perkenalkan saya Baharudin Dwi Isnanto dari Kementerian LHK di Iya, Pak. Balai Konservasi dalam Kalimantan di Palangkaraya. Iya Pak. Boleh, silakan Pak. Yang ingin saya tanyakan terkait penginputan dan pengumuman sirup untuk kontrak multi-year, kontrak tahun jamak. Iya. Nah, bagaimana cara menginput kontrak multi-year apabila kondisinya seperti ini? Kondisinya itu izin tahun jamaknya itu belum ada izin tahun jamaknya, dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui ya untuk pembagian anggarannya untuk yang ini kan 3 tahun Bu ya. Tahun pertama dan tahun kedua dan ketiga ini, sedangkan itu belum ada rinciannya belum ada karena paketnya masih gelondongan Bu. Jadi bagaimana yang pertama dan kedua? Terima kasih. Baik Pak. Mungkin Pak Heldi bisa dibantu kalaupun saya kesalahan dalam menyampaikannya Pak. Untuk pemaketan multi-year, misalnya saja untuk 3 tahun, berarti sampai dari 2022 sampai dengan 2025 ya Pak, misalnya saja. Jadi Bapak dan Ibu nanti pastikan dulu pagu 2022-nya itu berapa, misalnya saja dari total 10 miliar misalnya saja, atau 100 miliar. Misalnya saja untuk tahun pertama itu ialah 30 miliar, misalnya saja seperti itu. Nah, untuk tahun berikutnya itu 30 miliar juga. Selanjutnya untuk berikutnya itu 60, berarti 40 miliar untuk tahun 2024 atau 2025-nya itu ialah 40 miliar, misalnya seperti itu. Tapi sebelum ada keterangan surat atau surat keterangan tahun jamak itu tidak dapat Pak untuk dilakukan proses pengumuman paket RUP tahun jamak. Tapi mungkin ada surat, pastinya Bapak nggak serta-merta ibaratnya tiba-tiba untuk multi-year 3 tahun seperti itu. Sedangkan tidak ada keterangan misalnya saja untuk tahun kedua, tahun ketiganya itu paginya berapa. Itu mungkin bisa dikira-kira. Untuk tahun pertamanya, itu tahun 2022-nya misalnya saja. Memang di pagu anggaran tahun pertama itu 30 miliar, seperti itu. Nah, nanti Bapak menginputkan PKKR sebagai KPA itu secara manual, Pak, untuk tahun 2023-nya dan juga 2024-nya. Jadi, Bapak sebagai KPA itu menginputkan PKKR di tahun 2023 dan juga 2024. Setelah itu, Bapak juga harus mendelegasikan PKKR tersebut kepada PPK yang dimaksud. Sehingga nanti saat tambah
misalnya saja tambah pagu atau tambah anggaran, nah Bapak dapat menambahkan anggaran tahun 2022 sebesar berapa, kemudian tahun 2024-nya sebesar berapa. Baru itu baru itu dapat difinalisasi draftkan oleh PPK, kemudian diumumkan oleh KPA. Nah, apabila di tahun 2023-nya Bapak juga harus mengumumkan bahwa paket tersebut dengan pagu misalnya saja tahun 2023-nya 30 miliar itu harus diumumkan dengan rencana metode pemilihannya itu dengan namanya pembayaran, Pak, seperti itu. Nah, dan juga tahun 2024 itu rencana metode pemilihannya ialah itu proses pembayaran seperti itu. Sampai di sini ada ya, terima kasih Ibu. Artinya kalau untuk tadi ya, izinnya belum ada, belum boleh diinput Bu ya di RUP. Iya Pak, iya seperti itu. Izin. Kemudian untuk PKKR-nya tadi bisa diinput manual untuk tahun yang kedua ya, tahun 2023 iya, Pak. dan tahun 2024. Iya Pak, untuk tahun 2023 dan 2024. Ya. Berikutnya dari Musirawas dengan Pak Yudiansyah, Pak. Bisa aktifkan speakernya, Pak. Mic-nya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Bu, maaf Bu ya, boleh bertanya Bu? Boleh, Pak. Ini tentang konsolidasi, Bu. Iya, Pak. Rencananya kami kan ada konsolidasi kegiatan untuk ATK dalam satu KPA. Ya. Artinya beberapa dari satu PA berarti Pak. Ya. Artinya dari kalau kami kan di Pemda kan PPTK Bu ya. Ya. Kegiatan dikelola oleh PPTK, PPK-nya adalah PA. Nah itu ada beberapa kegiatan itu untuk ATK. Nah ini Bu saya langsung ke teknisnya aja. Prakteknya itu kita kan dalam sirup setiap kegiatan itu ada tuh pengadaan ATK, pengadaan ATK, pengadaan ATK. Kalau untuk konsolidasi kita buat baru atau kita pilih dari salah satu itu kemudian digabungkan Bu? Gimana Bu prakteknya Bu? Kalau untuk di tahap PA itu tambah Pak, tambah paket konsolidasi, kemudian memilih keseluruhan, misalnya saja dari PPTKA, PPTKB, PPTKC, dan lain sebagainya, itu ditambahkan, Pak. Jadi sumber dananya dari PPTKA berapa, sumber dananya atau anggaran dari PPTKB-nya berapa, anggaran dari PPTKC-nya berapa, seperti itu Pak. Nanti kan ada kode MAK ya Pak, mata anggaran kegiatan, nah itu yang harus ditambahkan, jadi seperti itu Pak, untuk konsolidasi. Oh, berarti dia tambah khusus Bu ya untuk konsolidasi ya? Iya Pak. Itu ada pilihannya Bu ya di RUP Bu ya? Ada Pak. Oke, makasih Bu Pipi. Iya, sama-sama. Selanjutnya Bapak dan Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Dari Pak Dimas, KPA Satker Dirjen PEI Kementerian. Boleh Pak diaktifkan mic-nya? Ya Bu, ya, Pak. Bertanya Bu, gini Bu, jadi terkait masalah mungkin keseragaman ya Bu ya, kami di internal kementerian dalam penginputan sirup Bu, jadi ada Pak. Ini dari versi apa namanya, kemarin saya coba koordinasi dengan pihak PBJ, juga koordinasi dengan pihak Biro Keuangan dan BMN Bu. Dari versi PBJ itu untuk penginputan ATK Bu pada sirup, menurut versi mereka itu untuk ATK belanja bahan juga konsumsi snack dimasukkan ke dalam paket penyedia. Tapi dalam versi dari Biro Keuangan itu dimasukkan ke dalam penyedia dalam swakelola. Jadi dimasukkan ke dalam kondisi swakelola. Ini mohon izin Ibu, apa namanya, yang benar itu yang seperti apa Ibu? Jadi ketika menginputkan apakah full murni di dalam penyedia atau kita masukkan ke dalam yang swakelola tapi terkategori ke dalam penyedia dalam swakelola. Lalu ini kami untuk yang di sekretariat Bu. Sekretariat ini kan ada kegiatannya yang ATK-nya bersifat rutin ya Bu ya. ATK bersifat rutin dan juga ada yang bersifat kegiatan. Nah untuk yang ATK bersifat rutin kan jumlahnya cukup besar Bu. Ini mungkin kan nanti berarti
ada pecah paket mungkin ya Bu ya, apabila memang kami mengikuti kebijakan dari PBJ bahwa dimasukkan ke dalam penyedia. Berarti yang tadinya misalkan harga satu paket dalam 1 tahun itu 300 juta, dipecah menjadi 12 paket gitu ya Bu ya, agar nilainya mungkin di bawah 200 gitu kan. Nah, lalu apa namanya tuh ini ke apa namanya keseragaman aja Bu gitu. Jadi biar kami tidak ada confuse di dalam internal kami di kementerian begitu Bu. Terima kasih. Baik Pak. Saya coba jawab untuk Pak Dimas. Sebenarnya untuk baik itu penyedia maupun penyedia di dalam swakelola itu sama Pak. Jadi apabila Bapak dan Ibu misalnya saja untuk pembelian ATK itu bahwa mau dilakukan dengan penyedia maupun penyedia di dalam swakelola, intinya itu sama. Apakah paket misalnya saja untuk penyedia bisa langsung penyedia murni, jadi di tagging di penyedia murni. Apabila ATK itu misalnya saja ada di bawah kegiatan swakelola, misalnya saja ada acara misalnya saja sosialisasi sehingga ada membutuhkan ATK di dalam kegiatan itu. Pastinya itu di tagging di penyedia di dalam swakelola. Baik dilakukan dengan penyedia maupun penyedia di dalam swakelola, itu intinya ialah rencana metode pengadaannya itu sama persis. Jadi Bapak dan Ibu jangan apa ya, untuk swakelola kan pagunya bisa lebih dari 200 juta dan lain sebagainya. Namun untuk pembelian ATK-nya misalnya saja untuk acara sosialisasi A, untuk pembelian ATK-nya hanya 50 juta. Nah, itu dapat dilakukan dengan pengadaan langsung. Sedangkan apabila dalam 1 tahun, itu pengadaannya itu misalnya saja gelondongannya 300 juta, nah itu bisa langsung ditenderkan. Namun, apabila memang tidak, misalnya saja apabila proses pembeliannya itu per triwulan misalnya saja, atau per 3 bulan sekali, jadi kan dari 300 juta itu dilakukan proses pembeliannya itu 3 kali. Jadi sebenarnya tidak untuk menghindari ibaratnya 200 juta tersebut, melainkan memang misalnya ketersediaan tempat penyimpanan ataupun gudang dari ATK tersebut, misalnya saja tidak bisa kalaupun proses pembeliannya dilakukan 1 kali proses, misalnya saja sehingga barang datang 1 kali proses sehingga gudang tidak akan mencukupi. Nah, apabila hal tersebut, mungkin Bapak nanti dapat menyampaikan di tahapan ataupun di dokumen pengadaannya bahwa paket tersebut memang dilakukan untuk 1 tahun. Jadi prosesnya tetap dengan tender, pengadaannya untuk proses 1 tahun, dan per 3 bulan sekali itu barangnya misalnya saja datangnya 1/4 terlebih dahulu atau 20% terlebih dahulu, seperti itu, karena memang ketersediaan barang di gudang Bapak dan Ibu, seperti itu Pak. Mungkin Pak Heldi bisa menambahkan Pak untuk ini ATK. Ya Mbak Eli, paling tambahannya sedikit aja sih, kalau teman-teman di UKPBJ-nya sudah ya manajemennya sudah bagus, itu bisa juga di kontrak payung ataupun dibuat katalog lokal mungkin itu ya, kalau memang sudah siap ya untuk sumber daya dan manajemennya ya. Nah, itu seperti pengadaan yang rutin, yang berulang ataupun nilainya juga kecil-kecil. Nah, itu bisa dibuat kalau di kita masih sikap ya, kalau ini vendor management sistemnya bisa di list penyedia-penyedia yang memang sudah sering kita pakai, nanti bisa dibuatkan kontrak itemized ataupun kontrak multi years ya, ataupun kontrak payung yang nanti kalau elektroniknya ya bisa ditayangkan ke dalam katalog elektronik. Itu lebih jauhnya, tapi tentunya harus memerlukan kesiapan dari manajemen baik sumber daya manusia ataupun sistem di UKPBJ-nya. Itu tambahannya Mbak Eli.
baik Bapak dari Kementerian KLHK ya, mungkin dapat menjawab ya Pak pertanyaannya. Baik Bu Eli, terima kasih atas sama-sama. jawabannya. Sama ini Bu, izin satu lagi Bu, terkait kemarin saya coba diskusi dengan PPK untuk yang pengadaan swab dan juga PCR Bu, itu apakah termasuk ke dalam kondisinya kan kondisi darurat ya? Itu masuknya ke dalam swakelola atau kita masukkan dalam penyedia ya gitu. Mohon informasinya Bapak Ibu, terima kasih. Kalau itu apa Pak Heli untuk kegiatan swab dan PCR di kementerian untuk pandemi ini Pak? Ya pada intinya kan kalau memang kita semuanya itu dilakukan oleh pelaku usaha ya, berarti kita melakukannya oleh penyedia ya, kalau memang semuanya oleh pelaku usaha. Tapi kalau kita misalkan ada meminta kerjasama dengan rumah sakit, saya nggak tahu rumah sakit ataupun dari ya, tapi rumah sakitnya misalkan milik kita ya, masih bukan swasta ya, pemerintah gitu ya. Misalkan tenaga medis dari Mabes misalkan lah, tenaga medis dari TNI ya misalkan ya, ataupun Jaskes apa namanya, atau kan suka ada juga kan. Iya. Nah ya itu kan masih nakes dari Kesehatan ya, untuk kesehatan kan. Nah, berarti itu kalau memang ada kerjasamanya berarti menjadi swaklo tipe yang kedua gitu kan, seperti itu. Tapi tentunya apabila ada alat bahan yang memang oleh pelaku usaha, nanti di dalam skema swaklola ada penyedia dalam swaklola. Jadi harus dipastikan dulu ini siapa yang akan melakukan ataupun manajemennya itu ada di siapa, manajemen acara vaksinasi ini ataupun tes ini. Kalau kita yang nge-manage berarti swakalola. Tapi kalau semuanya kita berikan kepada pelaku usaha itu maka masuknya ke penyedia. Namun walaupun kita yang nge-manage ataupun kita kerjasamakan dengan KL lain manajemennya, tapi apabila di dalamnya ada alat bahan perlu penyedia berarti itu masuk ke PDS. Baik, terima kasih Pak. Untuk Pak sudah menjawab ya Pak pertanyaannya? Ya, izin ini mungkin tambah dikit, kalau misalkan kondisinya begini Bapak Ibu, misalkan si pelaku perjalanan dinas ini melakukan swab atau PCR di lokasi perjalanan dinas, tapi dirembes oleh kantor. Tapi dari kantor juga ada kegiatan screening PCR atau swab juga gitu, misalkan rutin per minggu gitu, per minggu ada screening rutin, tapi juga yang perjalanan dinas juga dirembes dari sekretariat. Nah ini dalam SPJ-nya itu dalam satu akun dan dalam satu item transaksi yang sama. Ini bagaimana? Apakah masuk dalam swakelola atau dimasukkan ke dalam penyedia gitu Bu, Bapak? Untuk perjalanan dinas jatuhnya misalnya seperti itu di penyedia Pak, karena memang di tempat lain seperti itu. Berarti dikategorikan ke dalam penyedia bukan swakelola ya Bu ya? Iya. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Ya pada intinya tambahan Mbak Ina sedikit. Ya boleh Pak. Ya pada intinya itu harus dipastikan dulu kalau perjadian itu perjadian dalam rangka kegiatan apa gitu kan. Dalam artian bisa saja kan itu misalkan kita dapat perjadian dalam rangka kegiatan rakor PDN misalkan ya gitu ya. Nah tentunya perjadian itu masuk ke dalam swakelola rakor PDN tersebut gitu kan. Jadi nomenklatur ataupun paketnya adalah paket swakelola PDN gitu kan, yang mana di dalamnya ada perjadian gitu kan. Karena ya perjadian itu kan bukan pengadaan ya, perjadian itu kan. Perjalanan itu kan bukan termasuk pengadaan perjalanan dinas itu. Nah saya pikir tadi ada acara swab massal misalkan gitu ya di kantor ataupun di mana gitu kan, yang melibatkan teman-teman gitu ya. Nah itu tinggal dilihat mekanismenya, apakah itu memang dimanage oleh KL kita sendiri, KLPD kita sendiri, atau dimanage oleh KLPD lain ya, atau ya semuanya diserahkan kepada penyedia. Gitu. Tadi siapa tuh? Dilihat dulu gambaran umumnya ya. Baik Pak Hadi, terima kasih.
Selanjutnya dengan Ibu Miranti LPSE Prof Sulawesi Tengah, Bu. Boleh aktifkan mic-nya, Bu? Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu Elida. Iya, Ibu. Nama saya Miranti. Saya dari LPSE Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya mau tanyakan, Ibu, misalnya ada lelang dini di akhir tahun 2021. Ya. Kemudian untuk anggaran tahun anggaran 2022, iya. Iya, 2022 di input manual. Kemudian pertanyaannya, bagaimana perlakuan belanja untuk paket yang sudah terumumkan di akhir tahun dan sudah selesai proses tendernya? Apakah paket tersebut diumumkan atau tidak usah? Kalau diumumkan, apa tidak double begitu, Ibu? Oh, misalnya gini, Bu. Misalnya sebelum tahun anggaran berjalan, itu pra-DPA ya, Bu? Iya, betul, Ibu. Nah, cleaning service misalnya, Pak. Ya, misalnya pra-DPA. Sedangkan kemudian berikutnya awal tahun 2022, Ibu melakukan integrasi aplikasi dengan SIPD. Betul, ya, Ibu. Nah, iya. Sehingga ada dua program kegiatan yang sama persis, ibaratnya. Betul. Program kegiatan, subkegiatannya itu sama persis antara yang diinput secara manual maupun yang diupload hasil tarikan integrasi SIPD, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti Ibu untuk hasil tarikan integrasi SIPD, Ibu tidak perlu mengumumkan, Bu, karena sudah ada yang sudah selesai atau proses pelaksanaan penyedia tersebut sudah selesai dengan anggaran pra-DPA, Bu. Jadi untuk hasil tarikan integrasinya tidak perlu Ibu lengkapi ataupun diumumkan kembali. Nanti akhirnya double anggaran seperti itu, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Selanjutnya dengan Bapak dari Ali Wahyudi, Pak, dari Rokan Hulu. Bisa aktifkan speakernya, Pak? Ya. Sudah dengar, Bu? Iya, sudah, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi. Ali Wahyudi dari KBB Rokan Hulu. Mungkin pertanyaan seputar RUP agak teknis sedikit, Bu. Mungkin tadi sudah ditanyakan, cuma saya baru apa. Kalau hasil tarikan SIPD itu, Bu, ya. ada pagu programnya itu, bisa ditambah atau dikurangi atau gimana caranya? Kemudian yang kedua BLUD, Bu. Yang rumah sakit sama puskesmas, dia kan ada kewajiban untuk mengumumkan RUP itu. Iya, Pak. Kalau misalkan RUP-nya nggak diumumkan, gimana itu? Baik. Terima kasih. Ya, saya coba jawab ya, Pak. Untuk yang pertama ialah tarikan data SIPD apakah bisa ditambah ataupun dikurangi. Untuk itu, proses perubahan aplikasi hasil file tarikan SIPD itu hanya dapat dilakukan proses pengeditannya di menu aplikasi SIPD, Pak. Jadi apabila Bapak dan Ibu itu aplikasi SIPD-nya tidak berubah, ya maka otomatis di sirupnya tidak akan pernah dapat diubah. Bapak dan Ibu dapat melakukan perubahan apabila itu di aplikasi SIPD. Jadi aplikasi sirup hanya menayangkan file hasil olahan atau file unduhan dari aplikasi SIPD yang Bapak Ibu tarik tersebut, seperti itu. Jadi proses perubahannya Bapak dan Ibu hanya dapat melakukannya di aplikasi SIPD. Itu yang pertama. Nah, apabila terjadi perubahan di aplikasi SIPD, sehingga aplikasi sirupnya pengennya juga berubah menyesuaikan data tarikan SIPD. Seperti itu kan ya, Pak? Nah, maka Bapak dapat melakukan dengan akun PA, Bapak dapat melakukan tarik integrasi, data integrasi SIPD kembali, Pak. Jadi nanti Bapak dapat klik kelola data, kemudian kelola kelola data, kemudian integrasi SIPD. Jadi Bapak dapat melakukan klik integrasi SIPD kembali. Yang saya tekankan di sini, jangan menghapus atau melakukan hapus pemetaan SKPD. Karena takutnya di SKPD tersebut sudah ada paket yang
umumkan sehingga nanti induknya dari paket ini tuh akan hilang, Pak. Jadinya nanti akan ibaratnya tidak punya rumahnya gitu ya. Rumahnya. Jadi tidak ada program kegiatan sampai subkegiatannya seperti itu, Pak. Nah, jadi asal tidak hapus pemetaan SKPD. Makanya saya tekankan sekali lagi, jangan hapus pemetaan SKPD, melainkan PA itu tarik integrasi kembali. Seperti itu, Pak. Yang kedua, tadi pertanyaannya apa, Pak? Maaf. BLUD, yang RSUD dengan Puskesmas. Ya. Nah, sebenarnya, ya baik. Untuk RUP, untuk BLUD, baik itu puskesmas, baik itu rumah sakit, itu bukannya berada di bawah Dinas Kesehatan ya, Pak? Anggaran untuk dari APBD-nya. Benar, Bu. Gaji masih dari situ. Nah, gaji dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak tarikan data dari SIPD. Apabila memang dibutuhkan untuk proses belanja pengadaan barang jasa, maka Bapak tetap mau tidak mau harus mengumumkannya, pintu gerbangnya itu ialah di aplikasi Sirup. Sebelum Bapak melakukannya, prosesnya itu baik ditenderkan, pengadaan langsung atau belanja di Bella maupun belanja obat-obatan atau alat kesehatan di e-katalog. Jadi itu pasti harus diumumkan terlebih dahulu di aplikasi Sirup untuk mendapatkan ID RUP-nya, Pak. Seperti itu. Kalau tidak mengumumkan, kalau yang tidak mengumumkan itu gimana ya, Bu? Kalau tidak mengumumkan berarti tidak bisa belanja, seperti itu, Pak. Iya, ada sebagian. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, Pak, sama-sama. Selanjutnya dari Pak Melki lagi, Pak. Sebelum saya selesaikan untuk tanya jawabnya. Iya, Bu. Ya, boleh aktifkan. Ya. Mau tanya terkait dengan tarik data tadi, itu dilakukan secara teknis oleh admin PPE atau gimana yang untuk terintegrasi dengan SIPD, Bu? Baik. Untuk tarikan data SIPD itu dilakukannya oleh KPA, Pak, di masing-masing OPD-nya. Jadi PPE itu bertugas untuk melakukan perubahan kode atau nomenklatur atau ID SKPD yang ada di Sirup itu disesuaikan dengan kode SIPD, Pak. Kode SKPD di aplikasi SIPD. Jadi Bapak harus menyamakan kode antara kode di Sirup dengan kode di SIPD untuk kode SKPD-nya. Yang pertama itu. Yang kedua, yang tetap melakukan penarikan data integrasi itu ialah PA. Namun pastikan terlebih dahulu untuk admin aplikasi SIPD di masing-masing daerah itu sudah melakukan integrasi aplikasi di SIPD ke Sirupnya, Pak. Jadi di aplikasi SIPD, admin SIPD daerah itu sudah melakukan integrasi. Jadi klik integrasi. Untuk itu mungkin petunjuknya itu sudah ada, Pak, di panduan, nanti akan kami share. Dan juga di grup Telegram, itu sudah ada terkait tata cara atau panduan terkait integrasi SIPD dari rekan kita yang ada di Kabupaten Klungkung. Itu beliau sudah membuatkan panduannya, Pak, terkait dari aplikasi SIPD itu. Jadi dari admin SIPD sampai dengan masuk ke dalam aplikasi Sirup itu sudah dibuatkan, Pak. Karena kami pun di LKPP itu tidak mempunyai akun untuk untuk melakukan proses di aplikasi SIPD seperti itu, Pak. Baik, Bu. Terus kemudian misalnya ada terjadi revisi karena kalau nggak salah itu SIPD itu kan nggak bisa kita rubah mata anggaran setelah nanti ada perubahan APBD perubahan lah. Ya. Gitu. Nah, apakah mekanisme itu juga tetap berlaku untuk di perubahan paket jikalau ada perubahan itu pagu anggaran ataupun paket belanjanya, Bu? Untuk perubahan pagu anggaran, apa mungkin, Pak, apabila paket tersebut sudah dilakukan untuk belanja. Pastinya kan perubahan itu untuk
anggaran-anggaran yang belum digunakan untuk proses belanja pengadaan tersebut. Semisal belum digunakan untuk tender dan lainnya, masih dalam berbentuk draft ataupun diumumkan tapi belum masuk proses pengadaan itu sendiri. Karena kalaupun adanya revisi itu pasti atau pengurangan ataupun penambahan itu pastinya untuk anggaran yang belum digunakan untuk proses selanjutnya. Pastinya seperti itu ya Pak. Nah, kalaupun seperti itu, Bapak nanti melakukan perubahannya di aplikasi SIPG, kemudian PA daerah, PA atau PA dari masing-masing OPD itu melakukan tarik integrasi, data integrasi SIPD kembali. Seperti itu Pak. Iya Bu, jadi apabila ada refocusing, berarti refocusing itu terjadi, kemudian si PA nanti tinggal mengulang lagi untuk tarik data, begitu ya Bu, secara singkatnya ya? Iya. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama Bapak. Baik Bapak dan Ibu, mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab karena waktu sudah habis. Mungkin nanti Bapak dan Ibu dapat menyampaikannya di grup Telegram ataupun dapat beremail kepada kami. Nanti akan kami bantu jawab, baik dari tim helpdesk, kalaupun tim helpdesk mengalami kesusahan, pasti kami akan meneruskannya ke pimpinan sampai dengan jawaban itu dapat menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Baik, kesalahan hanya ada di saya, kesempurnaan adanya di Tuhan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Baik, makasih Mbak Elida atas paparannya dan diskusinya dengan teman-teman semuanya, para user sirup ya. Baik, sekalian, waktu sudah pukul 11.30. Untuk apabila ada pertanyaan, tadi untuk terkait sirup silahkan ya, seperti yang sudah disebutkan Mbak Elida, bisa lewat grup ataupun lewat surat ataupun lewat Slido ya. Slido ya, di grup dispenser ada, silahkan. Baik, untuk acara hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya, untuk partisipasinya. Insya Allah minggu depan kita akan kembali lagi hadir dengan materi terkait perencanaan dan sirup juga, dan mudah-mudahan juga ada tambahan acara dari teman-teman, apakah dari LPSE ataupun katalog ya. Cuma untuk hari ini nampaknya belum bisa dihadirkan, tapi insya Allah mudah-mudahan untuk minggu depan bisa dihadirkan. Demikian, sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih juga kepada Mas Enggar dan teman-teman semuanya, Mas Tito yang sudah, para panitia ya, yang sudah bisa menyelenggarakan acara ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam pengadaan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.